Dan Islam tentu tidak akan pernah sempurna kecuali diterapkan oleh sebuah sistem yaitu khilafah. Maka alasan itulah apabila ada sebagian kaum muslimin ingin berjuang, ingin menerapkan syariat Islam dalam bingkai khilafah, karena apa? Karena akan mati. Jangan heran kalau ada kaum muslimin kekeh hayang hidup nate diatur ku syariat Islam karena dia sadar akan ada dan pasti ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang akan menjadi modal selamatnya itu adalah amal-amalnya, amal-amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah atau bisa hadir di dalam kajian Islam Kafah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Dalam sebuah kitab ada sebuah hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah telah bersabda, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallam, aksiru zikro hadimil ladati, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat terhadap perkara yang suka memutuskan kenikmatan, yaitu al-mauti, yaitu maut. Rawahu at-Tirmidzi, meriwayatkan kepada ini hadis yaitu Imam at-Tirmidzi. Ini menegaskan kepada kita anjuran perintah dari Rasulullah SAW kepada kita untuk memperbanyak terhadap kematian. Karena sebuah kematian itu ada sebuah yang pasti. Ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini sementara. Kun fi dunyaka ka'abidis sabil. Jadilah kalian hidup di dunia ini seperti orang yang mengembara atau yang sedang dalam perjalanan, yang akan melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, kita seorang muslim harus sadar bahwa hidup dunia ini hanyalah sementara. Maka jabatan, harta, keluarga itu tidak akan mengikuti kita ketika kita meninggal. Misalkan yusba'ul mayyitu bisalasin, diikuti mayit utuh oleh 3 perkara, yaitu al-malu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'a isnani, maka akan kembali 2, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan akan mengikuti terhadap mayit itu 1. Fayarji'a, akan kembali ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta. Keluarga kita yang kita cintai, anak kita yang kita sayangi, istri kita yang kita sayangi tidak akan mengikuti kita ketika kita mati mah. Ketika kita meninggal, kita sendiri di alam kubur. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan istri kita sedih, tetapi sudah 3 bulan mah kawin deui. Ikhwah fillah rahimakumullah. Begitupun dengan harta. Harta yang kita kumpulkan siang malam, banting keringat, banting tulang, kadang kita tidak pulang kan gitu. Kayak masih abah. Begitupun dengan harta. Harta yang kita cari, yang kita kumpulkan siang dan malam, banting keringat, banting tulang, kadang kita tidak pulang untuk anak dan keluarga. Tidak dilihat jalan haram, tidak melihat jalan dosa atau halal haramnya kita tidak pertimbangkan. Yang penting banyak harta. Ketika meninggal mah kita harta itu tidak dibawa oleh kita. Yang dibawa mungkin hanya selembar kain kafan gitu. Apa yang mengikuti kita? Amal kita. Amal-amal kita baik dan buruknya itu yang dibawa itu amal-amal kita. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, perjalanan hidup setelah hidup dunia ini terlalu panjang. Hidup dunia ini mungkin hanya 3 fase, alam arwah, alam rahim, alam dunia. Dan yang akan kita lalui itu masih banyak. Alam kubur, alam kebangkitan, padang mahsyar, terus alam apalagi, alam hisaban, alam mizan.
masuk nanti ada surga atau ke neraka. Maka amal-amal kita lah yang akan menentukan selamat atau celakanya kita kelak di akhirat. Oleh karena itu kita harus memperbanyak amal. Amal yang mana yang akan dicintai atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu amal yang tumbuh, yang keluar, yang berdasarkan akidah Islam. Maka oleh karena itu peganglah akidah Islam, akidah iman dan Islam, supaya amal kita itu dihargai, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimakumullah, maka alasan itulah kita harus berpegang teguh kepada iman dan Islam. Alasan kehidupan kelaklah di akhirat supaya kita memegang akidah Islam. Maka Islam mengatur segala aspek kehidupan supaya segala perbuatan kita ini menjadi amal soleh. Islam mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muta'alikul al-ibad bil khaliq, mengatur hamba dengan pencipta. Ada sholat, zakat, saum. Juga mengatur mu'ta'aliku bin nafs, mengatur hubungan manusia dengan dirinya. Islam mengatur bagaimana tata cara makan, minum, berpakaian, bertingkah laku, akhlak. Juga Islam mengatur sesama manusia, bagaimana akhlak terhadap tetangga, bagaimana bergaul, bagaimana berpendidikan, berekonomi, bahkan dalam negara bersiasat pun ada. Alasannya apa? Supaya menjadi amal ibadah, supaya menjadi dinilai, menjadi pahala kelak akan diraih oleh kita di akhirat. Dan Islam tentu tidak akan pernah sempurna kecuali diterapkan oleh sebuah sistem, yaitu khilafah. Maka alasan itulah apabila ada sebagian kaum muslimin ingin berjuang, ingin menerapkan syariat Islam dalam bingkai khilafah. Karena apa? Karena akan mati. Tidak sempurna Islam ini terlaksana kecuali adanya khilafah ini. Karena kalau di dalam sistem demokrasi, dalam sistem komunis apalagi, itu menolak terhadap syariat Islam. Maka Islam inilah atau khilafah inilah yang siap menerapkan syariat Islam secara utuh dan menjadikan segala aspek kehidupan ini menjadi ibadah. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, jangan heran kalau ada kaum muslimin kekeh hayang hirup nate diatur ku syariat Islam, karena dia sadar akan ada dan pasti ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang akan menjadi modal selamatnya itu adalah amal-amalnya, amal-amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, pejuang-pejuang khilafah, pejuang-pejuang syariat Islam, maka kematian itu akan selalu diingat. Kematian itu menjadi tolak ukur, maka akan selalu semangat. Jadi kalau ditakut-takuti dengan kematian, ya emang suka diingat. Jadi hal yang suatu yang wajar, bahkan yang dipermasalahan adalah kehidupan setelah kematian ini. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tingkatkan iman, Islam, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terapkan Islam secara kafah. Ikhwah fillah rahimakumullah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.